Terima kasih Pak Ardi, Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi ini ceritanya to be continue, berlanjut. Tadi sudah kenal dengan hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang selanjutnya, jadi dalam rangka menumbuhkan budaya positif di sekolah, ini terkait dengan yang disampaikan tadi kan. Targetnya itu berpihak pada anak. Jadi berpihak anak ini, maka kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Yang saya kotai ini tadi yang kita bahas gitu. Jadi ini sudah nanti untuk materi kita ini di sini peran kita. Jadi hukuman dan konsekuensi tadi ternyata kita berperan. Kalau tadi dibilang Pak Jimmy malu, memang memalukan. Ternyata saya termasuk salah satu oknum tersangka kasus yang tadi disampaikan. Ternyata semua saya alami, dari tadi menghukum sampai konsekuensi saya alami semua. Nah ini dosa saya banyak sekali. Semoga dengan berdiri di sini saya mendapat positif, dosa saya dikurangi. Gitu. Ya, selanjutnya kita akan memahami setiap tindakan anak itu ternyata memiliki alasan. Jadi kalau anak itu bertindak itu pasti memiliki alasan. Yang ini kadang kita abaikan. Nah, ini dalam kenyataan di lapangan, ya, saya bicara sekaligus di lapangan. Jadi ini adalah bagian dari teori kontrol. Teori kontrol kita sebagai guru kepada siswa. Nah, posisi kontrol kita itu ada 5. Ada 5. 1 penghukum. Nah, siapa yang pernah jadi penghukum? Nanti kita merefleksi diri kita. 2 pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah seharusnya kita nanti di posisi kontrol guru itu sebagai apa yang baik. Nah ini yang baik bagaimana? Ini memang membutuhkan refleksi diri terhadap saya terutama karena yang berkaitan dengan siswa. Tapi Bapak Ibu guru juga sama. Ini tidak hanya di sekolah secara umum, tetapi di kelas. Di kelas kita juga harus memiliki posisi kontrol yang tepat. Untuk membuat kita mengerti akan posisi kita, posisi kontrol kita juga harus mengerti akan kebutuhan siswa kita. Ternyata ada kebutuhan dasar hidup manusia, satunya siswa kita. Kebutuhan dasar hidup kita itu salah satunya ada kesenangan, ada kebebasan. Yang ini selalu dimiliki oleh anak-anak kita yang harus dipenuhi. Anak-anak kita itu usianya usia remaja yang masih membutuhkan banyak bergerak, banyak adanya kebebasan, tidak terkekang. Maksudnya bebas yang bertanggung jawab, dan ada kesenangan. Jadi jangan menghilangkan kesenangan dari anak-anak ini. Saya lanjutkan. Untuk keyakinan kelas ini nanti ditumbuhkan dari awal pertemuan. Jadi kita membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa ya? Nilai-nilai yang nanti diharapkan tumbuh dan berkembang di lingkungan kita. Ya, ada misalnya nilai-nilai
sudah kita memiliki motivasi, visi SMK itu apa? Masih ingat visinya? Terwujudnya siswa yang sudah memberikan petunjuk untuk kita mengarah ke sana dengan melaksanakan P5. Nah, saya masuk ke teori kontrol yang pertama, menghukum. Nah, ini kita sering melakukan apa yang disebut kontrol kita sebagai penghukum. Nah, ini sering kita lakukan. Ini salah satu contoh kalimat, ini salah satu contoh. Patuhi aturan. Kalau tidak nawas nanti skormu bertambah, misalnya begitu. Ini adalah bagian dari sebagai penghukum. Jadi merupakan alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Jadi ada penekanan pada murid dan nantinya hasilnya terhadap siswa kita itu jadi agak rendah, agak situasi yang dialami siswa itu jadi tak ada yang bisa takut, jadi bukan dari dirinya sendiri. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Biasanya gurunya lembut ngomongnya lembut, tetapi nyelkit. Nah, ini pada pulau ini. Ya, membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah, dan yang siswanya yang mungkin introvert atau orangnya pendiam itu akan jadi rendah diri. Nah, ini yang bahaya untuk anak kita. Ya, gimana coba kalau orang kamu tahu kamu itu seperti ini? Nah, ini kan sering terjadi begitu. Kita sering mencerohi anak-anak kita seperti itu, ya. Teman. Nah, guru sebagai posisi ini tidak menyakiti murid, tapi menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Ya, ini, ayo, tolong bantu saya untuk memkondisikan siswa, memkondisikan kelas ini supaya saya tidak dimarahi bapak kepala sekolah. Seperti itu. Jadi itu halus. Ngejak kocok, tapi ya hanya mengkondisikan saat itu saja. Itu pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi, ya. Jadi ini tadi kita sudah tahu peraturannya, kemudian sekolah di sekolah ini kemudian ditambah. Kita selalu mencermati data-data. Oh, itu tahu ini melanggar ini, jadi kita memantau. Ya, ini yang terakhir adalah materi ini maksudnya. Manajer. Kita sebagai manajer. Nah, ini yang mau saya ajak Bapak Ibu guru semua untuk mempraktekkan ini. Sebagai manajer, bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak. Jadi anak itu mengerti akan apa yang dilakukan dan mengerti solusi dari apa yang dilakukan. Jadi munculnya dari anak ini sendiri. Ya, ini manajer. Bagaimana mempraktekkan manajer ini? Nah, ini yang tadi sudah disebutkan sedikit, restitusi. Ada segitiga restitusi yang harus dipahami oleh kita semua. Yang pertama, apabila anak melakukan pelanggaran, apa yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah tadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Ya, seperti apa? Yang kita bahas satu-satu. Menstabilkan identitas. Nah, ini mengubah. Kalau orang anak melakukan suatu kesalahan itu adalah dia pasti merasa dirinya gagal. Contoh,
Dia kemarin yang saya praktekkan adalah parkir di tempat yang salah. Berarti itu kan salah, yang dianggap identitasnya gagal. Maka kita wajib untuk menstabilkan identitasnya. Jadi bagaimana kata-kata untuk menstabilkan identitasnya itu? Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada pro kontra sedikit di sini. Saya sebenarnya menolak ini waktu awal, tapi setelah saya pahami, saya renungkan, oh iya ini bener ya, gitu. Jadi ini banyak hal yang kita dapat dari sini. Oh, salah itu rapopo. Aku biar dia tahu gini, gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi itu menstabilkan identitas supaya anak itu mengerti, ya. Jadi seakan-akan kan bener kayak gitu ya bahasanya, tapi bukan itu maksudnya. Kemudian lanjut memvalidasi tindakan yang salah. Ya, ini seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang saya sebutkan tadi. Dia melakukan seperti pasti ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya mungkin dia buru-buru, mungkin dia ada yang manggil atau apa, jadi dia melakukan hal seperti itu. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan seperti itu. Nah, kita nanti mendengarkan alasannya. Nah, ini kemudian oh ya, ini masih tadi ya. Jadi ada tujuan guru memahami, jadi guru juga memahami alasan anak berbuat seperti itu. Ya, ini kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini anak diharapkan tahu apa keyakinannya. Jadi kalau melakukan seperti itu berarti dia merasa dirinya memang melakukan suatu kesalahan. Keyakinan yang diharapkan itu, oh iya saya tadi melanggar ini menjadi tidak tertib, kemudian motor jadi tidak rapi kalau tadi salah parkir, kemudian menghambat di jalur hijau misalkan. Jadi anak sudah mengerti. Menanyakan keyakinan itu tahu apa yang sudah kemarin kita sampaikan keyakinannya itu. Hanya mengingat saja, mengingatkan kembali apa yang sudah diyakini. Setelah tahu yang diyakini, pertanyaannya adalah bagaimana cara mau memperbaiki. Oh iya Pak, saya harus pindah ke tempat ini. Saya tidak menyuruh. Jadi bedanya begitu. Ayo dijalankan ke tempat parkir. Bukan begitu. Tetapi seharusnya bagaimana? Kamu harus memperbaiki diri. Iya Pak, nah saya pindah tempatnya ke tempat parkir. Oh saya letakkan ini besok. Bagaimana dengan langkah selanjutnya setelah itu? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Dengan seperti itu, maka yang dimunculkan di benak anak-anak ini ada kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri, bukan karena diperintah. Kalau diperintah, saat yang perintah tidak ada, jadi tidak dilakukan. Itu yang harapan dari segitiga restitusi. Ya, ini kemarin saya mempraktekkan. Memang agak canggung untuk mempraktekkan, tapi sedikit menyampaikan simulasi kemarin itu ternyata anak juga langsung paham. Jadi saya hanya memberikan skenario kasar, tapi anak sudah paham. Ternyata oh jadi gini Pak. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Nanti kami berharap Bapak Ibu juga ikut bersama-sama kami untuk mempraktekkan budaya ini, budaya positif ini. Video ini hasil simulasi saya, memang bukan artis jadi ya agak kaku.
tapi semoga bisa dinikmati sedikit. Ya ini mungkin yang saya praktekkan di atau membuat simulasi sedikit. Nah ini nggak ada Bluetoothnya, ada nggak ya? Nggak apa-apa, nggak ada suaranya, ini cerita saja. Jadi ini ceritanya parkirnya salah Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi begitu. Terus kemudian ini kebetulan saya yang jaga. Nah kemudian saya menunjukkan ada apa yang dilakukan. Jadi ternyata sesuai tadi yang saya sampaikan, kira-kira itu apa yang dilakukan, karena ternyata murid anak ini ternyata punya alasan. Jadi guru mau ke tempat ada tugas yang mau diselesaikan. Kemudian setelah itu saya bertanya bagaimana kamu akan memperbaikinya. Nah salah satunya dia sebutkan tadi, saya akan segera memindah ini ke tempat parkir yang benar. Kemudian apakah ada lagi? Jadi saya hanya begitu memantik saja. Apakah ada lagi? Ya Pak, besok saya tidak akan ulang lagi untuk parkir di jalur hijau. Kira-kira seperti itu. Salah satu cara membuat segitiga restitusi supaya anak bisa sadar diri. Saya kira itu. Nah ini akhirnya dia memindahkan sesuai tempatnya karena situasi ini posisi di sana penuh. Jadi ini kita letakkan di sini. Memang diminta di situ lah. Ini yang kasus kedua, tapi nggak usah. Ini ceritanya nyontek di kelas, nyontek di kelas bagaimana? Ternyata dia murung, dia menyendiri, menangis, dan berikutnya. Ini adalah bagian dari aksi nyata. Nah, nanti di sesi kedua nanti sebagai ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata semuanya. Karena di PMM ternyata minta aksi nyata gitu. Ya ini saya memiliki gagasan untuk mengajak Bapak Ibu dengan satu tema, tapi semua bisa melaksanakan dengan versi yang berbeda. Nanti akan saya sampaikan karena ini seiring dengan program ini kesiswaan. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk segitiga restitusi. Semoga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah ini, sekaligus kita juga berpihak pada anak. Jadi kebutuhan anak tercukupi, kita juga melaksanakan tugas kita dengan baik. Untuk masalah ada peraturan dan sebagainya, nanti kita masih membutuhkan itu karena saat kita jadi manajer, mungkin nanti kita akan balik lagi jadi teman, balik jadi pemantau, maupun nanti ke arah yang lain. Jadi itu fleksibel, jadi tidak harus seperti itu, sesuai dengan kondisi siswa kita. Yang harus tahu siapa kita sendiri sebagai itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa membahagiakan anak kita. Jadi ada filosofi di Kejar Dewa Baru itu bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk anak kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kami akhiri, salam dan bahagia untuk kita semua. Ya luar biasa Bapak Ibu. Nah seperti inilah profil guru penggerak. Nanti kalau sudah banyak guru penggerak di sekolah kita, maka sekolah kita juga nanti akan seperti yang diharapkan.
organik. Arjo butuh konsumsi. Ya gitu tuh. Kita lari biru kok kita. Kita jauh aja Pak. Saya nge-review sih. Betulnya kan bagus soalnya gue baca. Kayak film. Nah.